Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Salam sehat walaupun melarat, nggak usah sambat, tetap semangat. Terima kasih yang sudah hadir kembali di Darung Channel. Mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita akan menyaksikan video dari Bang Teddy mengenai 3 kesalahan fatal di dalam karir politik Megawati. Tapi sebelumnya kita saksikan Kang Keli dengan parodi Ndrogonya. Tidak usah panjang lebar, langsung saja kita saksikan videonya. Cekidot. Tonton video ini sampai selesai ya. Rencana pengambilalian Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 5-6 bulan, ada seorang menteri, ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful, ya supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Dulu Hasto mengatakan bahwa Pak Jokowi itu meminta kepada Bu Mega untuk memperpanjang jabatannya sebagai presiden. Jadi Pak Jokowi itu minta 3 periode. Dan Bu Puan Maharani mengatakan Pak Jokowi tidak pernah meminta untuk menjadi presiden 3 periode. Nah, kemarin-kemarin ini Hasto juga menyatakan bahwa Pak Jokowi itu akan merebut kursi Ketua Umum Golkar. Lalu Pak Jokowi ini akan merebut kursi Ketua Umum PDIP. Kenapa nggak sekalian aja Pak Hasto itu Nasdem, PKB, Gerindra, PKS, PAN, Hanura, Partai Buruh. Nah, semua dari partai-partai tadi juga akan direbut ketua umumnya oleh Pak Jokowi, gitu sekalian loh Pak Hasto. Dan Bu Puan Maharani mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak akan merebut kursi Ketua Umum PDIP. Jadi Hasto yang buat salah, Bu Puan ini yang selalu klarifikasi. Jangan-jangan nanti hubungan Hasto sama Yola yang viral itu yang disalahin juga Pak Jokowi. Sebenarnya orang yang menggebu-gebu, yang memfitnah Pak Jokowi mau merebut kursi menjadi ketua umum di PDIP itu pasti kebalikannya tuh. Pasti Hasto sendiri yang ingin menguasai PDIP dan ingin menjadi ketua umum PDIP. Saya yakin tuh. Apa ketua umum yang sekarang Bu Megawati Soekarno Putri itu sekarang sudah tidak pernah lihat media, tidak pernah melihat medsos gitu kali ya. Karena Bu Megawati itu sangat percaya sekali dengan omongannya Hasto, sangat percaya sekali dengan hasutannya Hasto. Kayak kemarin tuh Pak Jokowi kan yang memulihkan nama baik Bung Karno. Dan pidatonya Bu Megawati itu mengucapkan terima kasihnya kepada Pak Prabowo. Jangan-jangan yang bikin teksnya itu Hasto. Saya yakin nih, PDIP itu di luarnya solid, tapi di dalamnya rapuh. Dan pasti ada masalah internal nih di PDIP itu sendiri. Nih, buat teman-teman semua ya, buat pendukung Pak Prabowo, pendukung Abah, pendukung Ganjar. Nah, untuk semua aja. Misalnya ya, ini semisalnya. Anak Megawati itu yang terjun ke dunia politik itu kan hanya ada 2, yaitu Puan Maharani dan juga Prananda. Kalau PDIP pecah, pasti ini akan berebut kekuasaan kan antara Prananda dan Puan Maharani. Jadi kalian setuju yang mana nih? Kalau misalnya PDI ganti ketua umum, yang pertama ketua umumnya itu Puan Maharani dan sekjennya itu Pak Bambang Pacul. Pilihan yang kedua, Prananda ini menjadi ketua umum PDIP dan sekjennya itu Hasto Kristianto. Kira-kira kalau kayak begitu kalian milih yang mana? Coba komen ya. Delogok.
Saudara, kalau kita perhatikan yang terjadi saat ini di PDIP Megawati, ada 3 kesalahan besar bagi seorang Megawati di dalam karir politiknya. Yang pertama, tentunya kita tahu bahwa kesalahan pertama yang paling besar adalah mencoba mendiskreditkan seorang Jokowi yang notabene adalah kader terbaik PDIP. Dan terus menarasikan hal-hal yang negatif. Sekalipun bukan Megawati yang bicara negatif, kita tahu. Tapi bukankah elit PDIP-nya itu mengekspresikan seorang Megawati punya suara, isi hati Megawati. Dan itu sangat merugikan PDIP. Buktinya, ya kalah di Pilpres, kalah di Pilkada. Jokowi tidak bisa dilawan karena dia lebih besar dari sebuah partai sebesar PDIP sekalipun. Dia bahkan menghimpun kekuatan melalui berbagai-bagai partai. Ya, karena tujuan Bapak Jokowi dengan tujuan Megawati berbeda. Tujuan Bapak Jokowi adalah mempersatukan bangsa ini mencapai kemajuan yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Sementara tujuan Megawati PDIP hanyalah untuk partainya. Sangat berbeda. Bapak Jokowi memiliki tujuan yang mulia, yang luar biasa. Sementara Megawati hanya bicara tentang partai, saya. Berbeda. Kesalahan yang kedua adalah mengangkat seorang Hasto menjadi sekjen PDIP. Ini manusia paling blunder. Orang yang tidak punya karakter yang baik, ya, mencoba berusaha terus membangun narasi untuk meninggikan dirinya, tetapi menjatuhkan orang lain. Dan kesalahan yang paling besar seorang Hasto adalah dia menarasikan hal-hal yang negatif terhadap Jokowi, ingin meninggikan dirinya yang ada akhirnya blunder. Dan hari ini, sebentar lagi kita akan melihat dia di penjara. Ya, it's a matter of time. Dia mau mencoba bargaining position dengan KPK. Dengan cara-cara politik itu tidak mungkin bisa dilakukan. Seorang Hasto, ya, dia harus pasrah masuk penjara. Dan itu bukan karena siapapun, bukan karena Jokowi, Prabowo, atau siapapun. Itu karena ulahnya yang memang sembrono dan gegabah. Begitu. Kesalahan yang terakhir bagi seorang Megawati. Dan ini sangat merusak bagi bangsa dan rakyat Indonesia, yaitu Megawati nggak mau lengser-lengser. Setiap masa ada manusianya, tetapi setiap manusia ada masanya. Masanya Megawati untuk lengser. Kita juga tahu problema yang ada terjadi di Megawati, di PDIP, bahwa ada 2 faksi, yaitu Puan dan Prananda. 2 faksi ini yang tidak terlihat dari luar, tapi kita bisa lihat dari penampilan-penampilan elitnya. Dan ini tidak bagus untuk PDIP. Ya, menurut saya yang paling tepat adalah Mbak Puan untuk menggantikan posisi ketua umum. Tapi itu tidak dilakukannya. Dia berusaha ingin tampil lagi. Ya karena didorong seorang sekjen menghimpun kekuatan, ya, agar mendorong lagi Ibu Megawati jadi ketua umum yang sudah tua, sudah mulai pikun. Jadi memang sangat memprihatinkan. Ya, Anda bisa bayangkan seorang ketua umum partai politik di dunia manapun, di barat dimanapun, itu tidak tampil di publik bersuara lantang semacam Megawati. Gak ada itu ketua umum partai bicara. Yang bicara itu adalah figur, kader yang terpilih. Dia yang berbicara. Ini kan tidak. Megawati ingin tampil. Didukung sama sekjennya yang juga ingin tampil. Akhirnya dua-duanya jadi seperti apa? Seperti stand up komedi. Lucu.
Tidak ada relevansinya sekarang hari ini masih terus menarasikan, menjelekkan Bapak Jokowi. Sedangkan Pak Jokowi sudah lengser, sudah purna tugas. Nggak ada relevannya. Jadi itulah saudara, kesalahan Megawati, yaitu memusuhi Bapak Jokowi. Yang kedua, mengangkat Hasto menjadi seorang sekjen. Yang ketiga, nggak mau lengser-lengser. Kalau sudah duduk lupa berdiri.